Belakangan kita tahu bahwa Malaysia hidupnya jauh lebih enak daripada di Indonesia. Apakah ini cuman karena kita lihat rumput tetangga lebih hijau? Begitu juga orang Malaysia melihat, wih, Indonesia sekarang udah jauh lebih maju daripada Malaysia. Nah, yang benar yang mana? Saya akan bongkar tuntas semua yang tidak dibahas di media, dan ini fakta dan realita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Temrek TV guys. Macam mana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Apapun situasi kita guys, apapun keadaan kita, mari kita selalu upayakan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena ini yang terbaik guys menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan banyak bersyukur, insya Allah apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah itu keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tahu dalam kali ini guys, kita tahu ya, Indonesia sudah separah inikah Indonesiaku tercinta guys. Tentunya ramai yang memilih untuk hidup di Malaysia. Banyak para pekerja para TKI yang ya mengadu nasib hidupnya di Malaysia, karena di Indonesia sendiri sudah tidak bisa diharapkan lagi guys. Di Indonesia itu ekonominya lemah, mata uangnya lemah sekarang, pekerjaan, pengangguran banyak guys. Maka salah satu solusinya Malaysia lah guys. Terima kasih Malaysia yang sudi membantu rakyat Indonesia guys. Oke teman-teman, penasaran seperti apa kupasan daripada video ini? Langsung saja kita play videonya. Let's go. Sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Kembali lagi ke acara sisi yang lain. Kayaknya Anda sekarang lagi seneng ya. Sukses Before 30 belakangan, selain kita membahas financial, bisnis, pengembangan diri yang sudah berjalan 10 tahun, tapi sekitar 4 bulan belakangan ketika kita bahas sisi yang lain, wah, view-nya rame sekali, penontonnya banyak sekali, karena saya berani membahas statement yang mungkin tidak dibahas di media-media pada umumnya, tapi saya bahas dari the other side atau sisi yang lain. Nah, jadi problematikanya adalah sekarang sama-sama pemerintah ada korupsinya. Baik pemerintahan Malaysia ada korupsinya jelas, pemerintahan Indonesia juga ada korupsinya. Nah, kenapa kok Malaysia hidupnya sekarang lebih enak, makanan bahkan terasa lebih murah dan sebagainya, macetnya tidak separah Jakarta, Kuala Lumpur dibanding Jakarta nggak separah itu, buktinya apa saja? Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu. Nah, PPN apakah berpengaruh sama harga? Sangat berpengaruh. Kita lihat sekarang semua sektor, ketika saya berhasil ngundang Pak Ahok ke acara level up, semua di Indonesia itu dipajakin, semua dipajakin. Dari yang paling kecil, makanan, beras, makanan pokok, makanan ringan, semuanya dipajakin. Kita nggak terasa, makanya kenapa harganya bisa menjadi mahal. Kita bayangkan ya, saya tuh selalu punya indeks indikator kalau saya. Kita tahu kan nasi goreng abang-abang di pinggir jalan, itu kan pasti nasi goreng yang dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Pulau Jawa, kita tahu, saya masih ingat kalau tahun 2000-an, nasi goreng abang-abang itu kan harganya baru 2-3 ribu. Kemudian akhir 2010 itu harganya naik menjadi 5.000 sampai 7.000. Sekarang udah 2025, saya rasa kalau di Jawa ya, itu harganya udah minimal 15.000. Tanpa telur loh. Bagaimana dengan kalian yang di kepulauan, saudara-saudara kita di timur? Berarti Indonesia ini sebetulnya semuanya mahal. Kenapa? Dari pajak. Nah, nomor satu, harga bisa murah atau tidak, itu tergantung pajaknya itu besar atau tidak. Yang kedua, kita lihat harga pesawat. Kisaran harga 450 sampai 500 km. Kita ambil contoh yang paling gampang, Jakarta Semarang. Anda lihat harga Jakarta Semarang di sini itu berapa harganya ini? Ini biasa loh ya, low season ya, bukan high season ya. Itu harganya udah 600.000, 700.000. Kadang-kadang ada jam-jam tertentu Batik Air itu harganya hampir 1 juta. Padahal itu jarak cuman 450 sampai 500 kilo. Kita lihat salah satu alasannya adalah dari hulu ke hilir semuanya kena pajak. Ini ada faktanya. Direktur Garuda ungkapkan alasan harga tiket pesawat domestik mahal. Kami tidak pernah keluar dari rambu-rambu harga pemerintah, tapi pajak sudah masuk karena terkena PJP2U. Aftur yang kami beli juga kena pajak. Tiket yang kami jual ke dalam negeri juga kena pajak. Jadi gimana harga tiket bisa murah? Belum lagi kita lihat juga, bandingkan dengan pesawat negeri tetangga kita, negeri jiran.
yaitu Malaysia. Kuala Lumpur ke Kota Baru sama-sama 450 sampai 500 km. Dari KL ke Kota Baru sama-sama. Tapi Anda lihat harganya, cuma 300.000, 200.000 sekian. Dan itu fakta. Harganya itu bisa 3 kali lipat lebih murah daripada harga di tanah air. Bahkan jangan khawatir, pesawat Surabaya ke KL atau Jakarta ke KL itu kadang-kadang bisa lebih murah daripada Surabaya ke Jakarta. Ke luar negeri sekarang jauh lebih murah. Kenapa bisa demikian? Nah, mari kita lihat lagi. Harga makanan Malaysia jauh lebih murah. Kita lihat harga makanan paling gampang, lihat aja harga beras. Di Malaysia dan Singapura, harga eceran beras terbaru 2024 6.000 sampai 12.000 per kilogram. Untuk harga grosir bahkan lebih murah lagi. Harga eceran beras di Malaysia tercatat antara 0,4 atau 1,83 Malaysia ringgit atau 0,64 US dollar atau sekitar 2,92 ringgit Malaysia per kilogram atau sekitar 6.240 sampai 10.000 lah per kilo. Asumsi kursnya 15.600 per dolar AS. Sekarang kan kurs AS kan kurang lebih 16 ribuan. Nah, untuk harga grosir beras Malaysia tercatat sekitar 0,28 sampai 0,45 US dollar per kilogram atau sekitar 4.300 sampai 7.000 per kilogram. Sementara di Singapura harga beras tercatat sekitar 12.300 per kilo, di grosir tercatat sekitar 8.500 per kilogram. Nah, di Indonesia sekarang berapa? Paling tinggi di antara Singapura dan Malaysia, yaitu 15.000 sampai 18.000 per kilo. Bagaimana rakyat tidak menjerit? Kalau saya menilik dari video saya podcast sama Pak Ahok, ya nggak salah. Kalau Indonesia sekarang kok jadinya mahal sekali. Di KL, makanan harga 15.000 itu masih sangat layak dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia sekarang 15.000 itu Anda paling dapat nasi goreng satu, telurnya cuman kecil sedikit, kemudian kalau enggak pun Anda juga hari ini nggak bisa kita bayangkan, ketapa semua itu mahal. Ya, kalau misalkan kita lihat katakanlah seperti kayak nasi bungkus contohnya, sekarang nasi bungkus 7.000, 8.000 harganya. Nah, dari situ paling banter 2 nasi bungkus, nasinya aja yang banyak, proteinnya tuh sangat sedikit. Nah, bagaimana makan siang bergizi yang dicanangkan oleh program Pak Prabowo itu bisa terjadi? Ya, nah kita lihat karena harga semua mahal. Belum lagi harga kesehatan atau rumah sakit. Mari kita cek. Ya. Banyak sekali cerita bisa kita lihat. Tiket PP lebih murah ke Pineng, ke KL daripada berobat di Indonesia. Makanya jangan salahkan orang Makassar, orang Medan, orang Palembang, orang-orang kayanya, mereka lebih memilih berobat di Singapura. Apalagi Singapura sekarang ke Malaysia maksud saya. Apalagi sekarang Malaysia itu berlomba-lomba bikin pameran hospital di mall-mall di kota-kota besar di Indonesia, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, di Makassar, di Palembang, ya kan, di Yogyakarta, di Semarang. Ayo berobat, beli 2 gratis 3, beli 1 gratis 1, ya seperti itulah. Nah, akhirnya kualitas dokter juga rumornya lebih baik. Nah, mari kita lihat nih, pasien Indonesia doyan berobat ke luar negeri, memperkaya Malaysia. Nah, sekarang kita lihat banyak paket medical tour. Banyak sekali orang Indonesia berobat ke Malaysia. Bahkan ini ada seorang content creator bernama Muhammad Najib berkata, kita betapa hebatnya medical tourism di Pineng. Tengok apa yang Sunway buat. Seberang Jaya dia buka Sunway Medical Center, sebelah Sunway Hotel Seberang Jaya. Sepulang dari situlah Sunway Carnival Mall. Rawat di hospital, rehat di hotel, riang-ria di mall. Ini fakta. Betapa Sunway itu isinya orang Indonesia semua. Jangan-jangan orang Malaysia memang menarik orang Indonesia untuk berobat ke sana. Pariwisata lebih murah jalan-jalan ke KL daripada ke Jakarta. Tiket pesawat lebih murah, hotel juga lebih murah, makanan lebih murah, bahasa juga mirip. Berobat pun juga jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Kita lihat seperti komentar tweet dari Philip Yang. KL is cheaper and better in Jakarta in every way. Jadi maksudnya Kuala Lumpur itu jauh lebih murah dan jauh lebih baik di Jakarta dari segala aspek. Food is cheaper, makanan lebih murah. Itu benar. Kuala Lumpur kita lihat di mall kadang-kadang bisa, bukan kadang-kadang, jauh lebih murah Jakarta. Itu Kuala Lumpur loh. Kita nggak ke kota yang lebih kecil. Ke kota yang lebih kecil seringkali jauh lebih murah. Food quality is better. Makanan berkualitasnya jauh lebih baik. Wah, ini kita malu nih orang Indonesia. Minimum salary is 2.5 times more than Jakarta. Jadi gaji pun kadang 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada Jakarta. Harga lebih murah.
public transport is adequate. Jadi kita nggak bisa pungkiri Jakarta sekarang MRT baru saja masih proses pembangunan, tapi di mana-mana transportasi publik di Malaysia itu jauh lebih layak dan jauh lebih memadai. The road are walkable. Jadi jalan-jalan pun itu bisa dilalui dengan jalan kaki. City are clean. Ya, kalau ini sih menurut saya sama lah ya. Mungkin yang dilihat cuma Jakarta, sisi-sisi yang lain. Tapi kalau jalan-jalan utama saya rasa bahkan Jakarta juga kadang lebih bagus dari Kuala Lumpur. Seperti katakanlah Sudirman, wah itu kalau malam juga atau siang itu juga nggak kalah seperti kayak jalan-jalan di Singapura ya, di Orchard. Menurut saya gitu. Nah tapi kalau sudah masuk ke dalam pedalamannya ya tentu kita sudah mulai melihat agak kumuh dan sebagainya. Ya itu semua sama. Nah yang ditampilkan nggak bisa cuma dari jalan. Tapi kata-kata ini menurut saya cukup benar. Maybe I should just move here. Ini sebuah kata-kata yang menurut dia apakah saya harus pindah ke sini gitu loh ya. Jadi itu kata-kata dari beliau. So Indonesia bengong. Oleh sebab itu jangan mahal-mahal. Di Indonesia makanan lebih mahal, berobat lebih mahal, harga obat lebih mahal, gaji UMR-nya lebih tinggi di Malaysia sedikit, tapi jauh lebih rendah daripada di Indonesia. Nah mari kita sekarang lihat perbedaan Indonesia dan Malaysia. Kita mulai bahas dari sisi yang lain yang pertama. Yang pertama adalah dominasi BUMN dan GLC. Nah kita bahas dulu. Indonesia itu BUMN mendominasi hampir semua sektor. Energi lah, pangan lah, transport lah, termasuk yang bukan sektor strategis. Akibatnya kurangnya persaingan menyebabkan monopoli. Jadi BUMN ini nggak ada BUMN tandingan. Kalau sesuatu kompetisi itu tidak ada, jelas dia monopoli. Dan akhirnya menjadi mahal. Makanya Anda para pecinta sepak bola sekarang kenapa? Ya kita buka-bukaan aja. Kenapa kok menaturalisasi pemain Belanda itu dengan gampangnya gaji miliaran itu gampangnya? Ya salah satunya karena Menteri BUMN ini adalah Ketua PSSI. Ya tapi sebaiknya semua jadi lebih mahal. Bahkan kadang-kadang tiket pertandingan sepak bola di Indonesia sekarang bisa dikatakan paling mahal kalau pertandingan FIFA Matchday. Ya kan, bisa jadi. Ya karena alasannya simple. Ya karena pertandingannya lebih berkualitas, kemudian pemainnya juga lebih berkualitas, tontonannya lebih layak dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini karena BUMN ini. Nah saya bongkar ini sekarang. Kedua, akibatnya kurangnya persaingan menyebabkan monopoli. Nah inefisiensi. Nah inefisiensi ini yang menjadi masalah. Anda lihat efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu contohnya kita bisa bersihkan rumah ini dalam hitungan 1 jam. Inefisiensi itu kalau kita bersihkan rumah ini 2 hari. Pekerjaan 1 jam bisa kelar, kenapa kok Anda hari ini harus sampai 2 hari? Nah itu namanya inefisiensi. Tentu biaya pasti membengkak. Nah yang ketiga adalah harga barang atau jasa yang sangat tinggi. Itu jelas. Contoh monopoli aftur oleh Pertamina yang menaikkan biaya penerbangan, harga tiket jadi mahal kan. Sedangkan di Malaysia itu berbeda. GLC itu adalah BUMN-nya Malaysia. Fokus pada sektor strategis seperti energi yaitu Petronas, ya kayak di Indonesia Pertamina, dan keuangan Maybank. Selesai. Jadi GLC itu cuma fokusnya Petronas, Maybank, kelar. Sektor keuangan sama sektor energi. Dengan tata kelola yang lebih baik, hire profesional GIC. Nah, efisiensi lebih terjaga karena manajemen profesional dan adanya persaingan dengan sektor swasta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia dan Malaysia itu sudah terjadi perbedaan yang besar antara BUMN. Kalau BUMN semua sektor dari perbankan, dari finansial, dari energi, semua kayaknya. Nah, itulah teman-teman kenapa ramai rakyat Indonesia yang memilih Malaysia. Ternyata dari sebanyak-banyak faktor ya teman-teman, kita kalah telak dengan Malaysia dari segi ekonomi, dari segi harga barangan, semua itu kita memang kalah jauh dengan Malaysia teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika korang suka dengan channel ini, please subscribe dulu channel ini, like, komen, dan bantu share biar channel terus berkembang, biar terus bersemangat itu ngerasain video-video berikutnya. Oke, saya Time Reactive undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.